Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih bisa bernafas, masih dapat melakukan semua aktivitas kita di hari ini. Itu semua karena hidayah, petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka kita sudah selayaknya, sudah sewajibnya selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan, baik kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Jangan kita ingat kepada Allah dikala kita menderita, dikala kita dapat ujian, baru istighfar, ingat kepada Allah. Tetapi pada saat kita diberikan nikmat yang banyak, rezeki yang melimpah, kesehatan yang sangat luar biasa, terkadang manusia itu lalai dan lupa bersyukur dan lupa mengucapkan Alhamdulillah. Nah, Allah menginginkan kepada kita dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah kita tetap membaca Al-Quran, melaksanakan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Hadirin sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap berjumpa silaturahmi dengan kami Prof. Dr. Yulian Azhari yang selalu mengajak untuk mensupport, mendoakan, mendukung semua kegiatan-kegiatan yang baik pada sahabat-sahabat kita yang selama ini menjadi panutan, menjadi suatu contoh gitu. Jadi sudah wajar kalau seseorang itu mengagumi suatu public figure, yaitu mengagumi dalam hal yang positif ya, karena talenta dan keahlian dan keilmuannya. Nah, seperti yang terjadi pada Celine Evangelista. Celine Evangelista ini seorang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu telah memeluk Islam. Memang di negara kita ini negara yang berdasarkan Pancasila, bahwa ada beberapa agama yang disahkan, di antaranya ada Islam, ada Katolik, ada Kristen Protestan, Buddha, Hindu, Konghucu, aliran kepercayaan. Nah, di antaranya itu. Jadi apabila kita meyakini suatu agama yang kita di antaranya ini, yang kita sebutkan ini, maka sah seseorang menjadi warga negara Republik Indonesia. Hadirin yang berbahagia, maka kepada kita semua, marilah apapun agama yang kita yakini harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apapun agamanya. Karena ini baru dikatakan merah putih, dikatakan bersatu sesuai dengan Pancasila Persatuan Indonesia. Kita harus bersatu dan kita tidak boleh bercerai. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguh kamu kepada tali agama Allah, janganlah kamu bertikai. Hadirin yang berbahagia, sahabat kita Celine Evangelista ini sangat istiqomah dan sabar. Dia tidak peduli dia mau jatuh miskin atau segala macam. Dia tidak mengharapkan harta. Yang dia harapkan adalah ketenangan batin, hidup sederhana, dan yang penting bisa kumpul sama anak-anak, sama keluarga, sehingga semata-mata mencari rasa syukur, rasa tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, perjalanan dia selama ini sudah bertahun-tahun
sehingga dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan kepada seseorang untuk menganut kepercayaan apapun, tetapi apabila telah meyakini suatu keyakinan harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Hadirin yang berbahagia, Selen Evangelista adalah salah satu aktris Indonesia yang berhati mulia, tawaduk, dan rasa syukurnya luar biasa. Walaupun semua secara materi untuk yang dia alami ya, dia tidak menyesal. Walaupun jobnya biasa aja, mungkin banyak banjir dahulu kala sebelum dia berhijab, sebelum dia memeluk agama Islam, banyak rezeki di sana kemari. Tetapi setelah dia mendapatkan hidayah dari Allah, rezeki biasa-biasa saja, tetapi dia tetap bersabar karena dia memahami ayat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, meminta pertolongan kamu kepada Allah. Jadi memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Selain Evangelista, dia dengan kondisi sekarang ini tetap rasa syukur, rasa tawaduknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu menikmati dalam kehidupannya sehari-hari. Selain Evangelista menghayati, membaca ayat suci Al-Quran, ya, mempelajari tafsir-tafsir Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran dengan semampunya yang dia miliki. Nah, ini salah satu seseorang yang istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin menghadap Allah dengan sukses dan tenang dan istiqomah, karena selalu beliau mempunyai prinsip, buat apa sih di muka bumi ini? Harta tidak dibawa mati, mobil mewah tidak dibawa mati, pakaian bagus tidak dibawa mati, gedung bertingkat, hotel bertingkat, duit berlipat, semuanya tidak akan dibawa mati. Karena Selen Evangelista memahami yang dibawa mati itu hanyalah amalan yang soleh, amalan yang barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau memahami yaitu seperti sedekah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, marilah kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berusaha untuk menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berusaha menjadi manusia yang lebih baik daripada hari-hari yang telah lalu. Ingat ayat Allah mengatakan di surat Al-Hasyr ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ingatkah kamu apa yang telah kamu perbuat untuk hari esok? Karena sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Jazakallah, syukran jazakallah. Semoga kita termasuk umat yang berhijrah, yang selalu berhijrah yang ke lebih baik, selalu berbuat yang lebih baik ke depannya,
hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang lebih bagus dari hari-hari yang telah kita lalui. Barakallah, jazakallah. Jangan lupa subscribe, bantu like, dan bantu komen yang membangun di channel kita ini, channel Dr. Yulen Azhari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.